Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hasana, NPM 721213202. Saya di sini akan menjelaskan tentang promosi dan pengembangan karir. Yang dimana promosi ini merupakan perpindahan yang memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Yang dimana promosi menurut Flippo tahun 1982, yang dimana perpindahan dari jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian. Adapun alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Yang pertama, perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua, merasa segan meninggalkan kelompoknya. Yang ketiga, faktor keamanan. Adapun program promosi, yaitu yang pertama, ke arah mana jabatan akan menuju. Yang kedua, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Adapun dasar pelaksanaan promosi, yang pertama, kecakapan kerja. Yang kedua, senioritas. Adapun tujuan promosi, yang dimana yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Yang keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Yang keenam, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Yang ketujuh, mempermudah rekrutmen. Yang kedelapan, memperbaiki status karyawan. Adapun syarat karyawan yang dipromosikan, yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga prestasi kerja baik, yang keempat memiliki kerjasama yang baik, yang kelima kecakapan kerja baik, yang keenam loyal kepada organisasi, yang ketujuh sikap kepemimpinan yang baik, yang kedelapan komunikatif, yang kesembilan tingkat pendidikan memadai. Adapun jenis-jenis promosi, yang pertama promosi sementara, yang dimana pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Yang kedua, promosi tetap, yang dimana menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil, yang dimana menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Yang keempat, promosi kering, menaikkan jabatan seseorang dengan disertai tanggung jawab dan wewenang, tetapi tidak disertai menaikkan gaji. Adapun konsep seputar karir, ada beberapa kata kunci yang berhubungan dengan karir. Yang pertama karir, yang kedua jalur karir, yang ketiga tujuan atau sasaran karir, yang keempat perencanaan karir, yang kelima pengembangan karir, yang keenam manajemen karir, yang ketujuh konseling karir. Yang pertama ini karir, yang dimana para pakar lebih sering mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Yang kedua ini jalur karir, yang dimana jalur karir ini adalah pola urutan pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Tersirat di sini, jalur karir selalu bersifat formal dan ditentukan oleh organisasi atau bukan oleh pegawai.
Jalur karir selalu bersifat ideal dan normatif, artinya dengan asumsi setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama dengan pegawai lain, maka setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan karir tertentu. Meskipun demikian, kenyataan sehari-hari tidak selalu ideal seperti ini. Ada pegawai yang bagus karirnya, ada pula pegawai yang mempunyai karir buruk meskipun prestasi kerja yang ditunjukkannya bagus dalam organisasi yang baik dan mapan. Jalur karir pegawai selalu jelas dan eksplisit, baik titik-titik karir yang dilalui maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan karir tersebut. Tujuan karir tertentu. Adapun yang ketiga, tujuan karir, yang dimana tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang penting dicatat, tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi semua syarat yang harus dipenuhi. Misalnya seorang kepala subbagian tidak otomatis menjadi kepala bagian meskipun ia telah memenuhi syarat untuk menjadi kepala bagian. Untuk menjadi kepala bagian, ia harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya. Misalnya ada tidaknya lowongan jabatan kepala bagian, keputusan dan preferensi pimpinan, adanya kandidat lain yang sama kualitasnya, dan sebagainya. Yang keempat, perencanaan karir, yang dimana perencanaan karir ini adalah salah satu fungsi manajemen karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Perencanaan karir pegawai harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, maka perencanaan karir pegawai tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis. Adapun perencanaan karir terdiri dari dua elemen utama, yaitu yang pertama perencanaan karir organisasional, yang dimana mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir atau jenjang atau jalur karir. Yang kedua, perencanaan karir individual, yang dimana berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka menentukan siapa saya dalam potensi dan kemampuan yang ada. Yang kelima, pengembangan karir, yang dimana pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir, yaitu ada prestasi kerja yang memuaskan yang pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan mentor dan sponsor, dukungan dari bawahan, pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh, dan berhenti atas permintaan sendiri. Adapun manajemen karir, yang dimana manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen karir mencakup area kegiatan yang sangat luas. Yang ketujuh, konseling karir, yang dimana konseling karir ini proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Adapun perjalanan karir karyawan, yang dimana permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir yaitu yang pertama, frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, penyedia tidak kompeten. Yang ketiga, kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Yang keempat, ketegangan antara senior dan junior. Yang kelima, ketidakpastian tentang loyalitas. Terima kasih.